Oke. Ya udah tuh. Ya udah yang belum pernah dulu siapa nih? Yang belum pernah report. Oke, kalian jangan ini ya, apa namanya di sini forum diskusi. Jadi apa namanya kita bisa share apa namanya progres atau kemajuan dari proyek akhir karena kira-kira sebulan lagi kita akan seminar ya. Ini sudah minggu ke-11 tambah 4 kan 15 ya. Berarti minggu ke-16 itu awal Januari itu diperkirakan kita akan seminar. Jadi saya minta tolong kita step by step per minggu itu kita kelihatan proposal yang kita buat gitu ya. Jadi apa namanya sehingga nanti pas tanggal minggu ke-15 atau minggu ke-16 ini proposalnya secara sistematis, secara bertahap kalian selesai ya. Jadi tidak apa namanya tidak mendadak dan juga nanti oleh tim koordinator itu akan terpantau progresnya itu sampai mana gitu. Ya, jadi untuk yang belum pernah ini juga penting ya. Jadi inisiatif dari masing-masing grup itu sangat penting nanti akan kami masukkan juga ke komponen penilaian ya. Selain dari presentasi selain dari pembimbing nanti dari koordinator juga akan di ada nilai tersendiri. Jadi kalian keaktifan di forum ini sangat sangat penting ya. Oke, untuk grup saya mungkin silakan mungkin Rima mungkin Oke, kalau udah siap. Pak. Ya. Rima dulu. Oke, Juhri, bentar. Where are you? Iya, Pak. Mangga silakan di share dulu. Bentar saya share dulu. Share screen-nya. Share dulu saya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, Zuhri bagus ini. Oke, ini tentang MKA berarti ya? Ya. Ya, Jo. Oke, langsung aja dimulai, silakan. Ya. Jadi, ya, Pak. Tes. Ya. Jadi saya dengan Rima mengambil judul prototipe meter kadar air pada beras dengan sensor kapasitif silinder dan inti logam. Latar belakang dari proposal proyek akhir kami yaitu antaranya beras merupakan komoditas yang memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara agraris di mana lebih dari 65% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Nah, salah satu masalah dalam pertanian di Indonesia yaitu menurunnya kualitas hasil pertanian akibat penanganan pasca panen. Oke. Ini mungkin di Zoom-nya lebih gede Halo. lagi. Ya. 150 gitu. Salah satu permasalahan dalam pertanian di Indonesia yaitu menurunnya kualitas pertanian akibat penanganan pasca panen yang buruk. Akibat dari penanganan pasca panen yang buruk ini itu penurunan kualitas berupa rusaknya nilai gizi selama penyimpanan. Aspek yang harus diperhatikan pada saat penyimpanan yaitu karakteristik bahan pangan, kondisi lingkungan, jenis pemilihan kemasan, dan perkiraan nama penyimpanan. Oh, ini share screen-nya Sedangkan hilang. secara spesifiknya yaitu kadar air, suhu, kondisi gabah, dan suplai oksigen.
Oke, Juhri, share screen-nya hilang nih. Halo. Oh iya, Pak. Coba. Mohon maaf, Pak. Ini mungkin ada gangguan sinyal. Oke. Ini saya share screen. Oke, Ya. diulang lagi aja. Rima sepertinya tiba-tiba keluar. Iya, kayaknya gitu. Oke. Bentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini lagi dibuka. Yang terakhir mana? Oh, ini. Loading. Oke, ini jangan lupa kalian absen ya di kudagangnya ya. Oh, ini udah. Oh, sudah keluar, Pak. Oke. Screen-nya. Oke, lanjut, silakan. Ya, Pak. Saya ulang ya, Pak. Ya, sampai yang tadi aja. Sampai yang tadi. Sampai yang terakhir tadi. Iya, Pak. Jadi tentang aplikasi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan ini diantaranya kadar air, suhu, kondisi gabah, dan suplai oksigen. Nah, dengan demikian diperlukan suatu terobosan yaitu dengan mengaplikasikan teknologi elektronika yang salah satu wujudnya adalah dengan membuat rancang bangun alat pengukur kadar air untuk komoditi bahan pangan. Seperti itu untuk pertamanya. Oke, lanjut. Bentar, Pak. Nah, pada penelitian sebelumnya itu metode dalam menentukan nilai kadar air dari suatu komoditi itu menggunakan prinsip kapasitif berdasarkan pengukuran dieelektrik. Sama, Pak, sama ini. Jadi pada umumnya dibuat sensor kapasitif 2 plat. Nah, di antara 2 plat sejajar tersebut berfungsi sebagai tempat bahan uji biji-bijian dan diaktifkan dengan satu daya. Pengujian objek dielektrik menghasilkan nilai kapasitansi di mana nilai kapasitansi pada suatu objek dapat mewakili objek yang diteliti. Nilai kapasitansi bergantung pada jarak antar plat konduktor, tegangan, dan sifat dasar bahan elektrik. Jarak atau posisi plat sangat berpengaruh dalam menghasilkan nilai kapasitansi yang akurat. Oleh karena itu dilakukan pembuatan prototipe meter kadar air dengan menggunakan sensor kapasitif berbentuk silinder dan inti logam, di mana perubahan jarak antar plat konduktor yang mempengaruhi nilai kapasitansi dapat diminimalisir dan didapatkan nilai kapasitansi dari objek yang diteliti lebih akurat dibandingkan dengan sensor kapasitif plat sejajar. Penggunaan sensor kapasitif dalam pembuatan prototipe meter kadar air memiliki kelebihan, di antaranya harga yang murah dan hasil pengukuran yang cukup linear. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, dari proposal kami. Oke, cukup bagus ya. Tinggal yang pertama mungkin untuk hubungan ya. Jadi urutan logika berpikirnya ini diperbaiki lagi ya. Jadi dari beras
memang ada masalah kan ya dari sisi pasca panen gitu ya. Iya, Pak. Apa namanya, masalahnya itu kan terutama menurunnya kualitas dari beras itu sendiri itu ya, karena misalnya jamur atau apa gitu ya. Nah, Iya, Pak. menurunnya kualitas beras pada saat pasca panen ini nanti terkait juga dengan kadar air misalnya. Nah, itu disebutin misalnya karena kalau kadar air terlalu tinggi, misalnya di atas 14%, ini akan menyebabkan beras cepat rusak. Kalau terlalu kering, nanti berasnya mudah pecah. Nah, itu nanti dari sisi kadar airnya ya. Jadi dari urutan berpikir dari pasca panen, kemudian nanti ke kadar air, nah itu seperti itu ya. Jadi di apa namanya, kan itu masih beberapa faktor ya, kadar air, suhu, dan kondisi gabah, dan suplai oksigen. Nah, di antara faktor-faktor ini, kadar air memegang peranan yang cukup penting, karena kelebihan kadar air ini akan menyebabkan beras menjadi cepat rusak karena berjamur misalnya, atau apa, yaitu busuk gitu ya. Tapi kalau kering yang tadi ya. Iya, Nah, Pak. kemudian untuk sehingga kadar air ini penting untuk apa namanya, dipantau misalnya. Nah, di situ penting untuk dipantau. Nah, pemantauan kadar air ini dapat dilakukan dengan penentuan pemantauan atau penentuan kadar air ini dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi cara yang pertama itu cara langsung gitu ya. Jadi apa namanya, kayak ada cara oven kan, itu langsung si sampelnya itu di apa, ada cara oven, ada cara kimia, kemudian ada yang cara tidak langsung ya. Jadi kalau cara oven itu kan si sampelnya itu kan dipanasin ya, Iya, dipanasin, Pak. kemudian nanti dari selisih masa basah dengan masa kering itu dapat kadar air. Kemudian nanti yang di kimia itu pakai apa, ekstraksi misalnya. Nah, itu airnya langsung gitu. Nah, ada yang tidak langsung itu pakai sifat listrik. Nah, sifat listrik itu bisa pakai apa? Resistansi, bisa pakai kapasitansi ya. Nah, yang Iya, Pak. resistansi itu sifat sampelnya merusak. Jadi apa namanya? Kerak gitu kan. Jadi sampelnya nggak akan bisa dipakai lagi kalau udah diukur. Nah, kalau Oh, yang kapasitansi itu tidak merusak sampel ya. iya, Pak. Nah, oleh karenanya cara yang lebih praktis adalah kapasitansi ya. Hmm. Nah, dari kapasitansi itu ada beberapa penelitian. Yang pertama adalah tadi ya, dengan apa, eh, dua plat sejajar itu ya. Nah, dua plat sejajar itu nanti kamu sebutin itu akurasinya berapa persen ya. Misalnya dari grupnya Lazuardi, kemudian grup-grup yang lain, nah itu disebutin itu berapa persen, misalnya lebih dari 5%, atau apa namanya, kurang akurat di yang kadar air tinggi. Nah, itu nanti kamu cek ya, akurasi Lazuardi berapa ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ketahuan yang kapasitif itu yang plat sejajar itu kurang akurat, nah makanya ada sistem kapasitif lain yang lebih praktis dari sisi penuangan sampel ya. Jadi itu apa namanya, dengan eh, dengan apa namanya, sistem kapasitif dari silinder yang di dalamnya ada inti besi ya, atau inti logam. Nah, karena penuangan sampelnya lebih mudah. Nah, terus nanti sebutin misalnya di situ ternyata belum ada yang melakukan studi ini. Nah, makanya kami melakukan penelitian ini gitu, atau proyek akhir ini. Nah, itu ya. Jadi Iya, Pak. urutan-urutan logikanya itu jelas gitu ya. Jadi nanti kamu cari lagi ya Iya, Pak. keterangan-keterangannya ya. Oke, bagus ya, Rima, Juhri, nanti tinggal diperbaiki latar belakangnya ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya Terima kasih, silakan Pak. ah, silakan Odik dan Dianturi. Baik, Pak. Oke, coba di-share. Tuh,
Saya menggunakan dari ini ya Pak, handphone ya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah udah muncul Pak? Oke. Sudah mulai started screen sharing. Ini masalah sinyal ya, lup-lup ini ya. Iya. Sudah belum Pak? Masih started screen sharing. Kalau enggak mungkin yang lainnya dulu Pak, saya pindah ke laptop. Oke, silakan Said Farhan. Oh, baik Pak. Cuma ini Kang Farhannya belum ada Pak, belum masuk. Nggak apa-apa. Farhannya tidak hadir berarti ya. Ini saya screen Pak. Oke. Sudah terlihat Pak. Oke, sudah. Kita kemarin kan baru bikin latar belakang sama tujuan dulu ya Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini latar belakangnya Pak. Jadi alat ukur dalam berbagai bidang telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya. Setiap produsen alat ukur berlomba untuk membuat penelitian akurasi alat ukur menjadi lebih baik. Terlepas dari itu, setiap keakurasian alat ukur bukan hanya berfokus pada spesifikasi alat ukur itu sendiri, namun dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan inilah yang menjadi gangguan sehingga mengakibatkan keakurasian alat ukur menjadi bertambah buruk. Akibat hal tersebut, maka dilakukanlah berbagai kondisi beberapa variabel kontrol ruangan seperti suhu dan kelembapan serta variabel lainnya. Salah satu jenis alat ukur yang sangat banyak digunakan yaitu dalam bidang pengukuran volume fluida. Di antara banyaknya alat ukur volume fluida, yang paling populer adalah meter air rumah tangga yang berjenis turbine flow meter. Jika digunakan dalam transaksi perdagangan, maka meter air yang tidak akurat akan menyebabkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Beberapa permasalahan gangguan lingkungan mengakibatkan permasalahan akurasi meter air. Salah satu gangguan lingkungan terhadap meter air adalah adanya kekeruhan sehingga diperlukan alat ukur dan instalasi yang dapat mengukur kekeruhan dan debit volume meter air secara bersamaan. Maka harus dibuat sebuah sistem pengujian meter air yang dirancang dengan metode gravimetri dan sensor kekeruhannya berupa sensor pipa yang dapat mengukur kekeruhan air pada rentang kedalaman tertentu yang lebih akurat dibandingkan dengan sensor kekeruhan terapung yang hanya mengukur kekeruhan di permukaan air. Dengan begitu, dapat diketahui pengaruh dari kekeruhan terhadap akurasi meter air sehingga didapatkan hubungan yang linear. Untuk tujuan akhirnya, kita baru dapat dua, Pak. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai akurasi meter air dengan metode pengujian gravimetri sama mendapatkan hubungan yang linear antara kekeruhan air dengan keakurasian meter air, Pak. Gitu, Pak. Oke. Ini udah lumayan ya. Tinggal nanti ditambahkan tentang syarat untuk apa? Syarat air yang digunakan untuk pengujian meter air di OML 49 itu apa saja gitu. Ya, jadi nanti jelas misalnya dari sistem dari parameter kekeruhan memang belum diatur secara spesifik di OML. Begitu juga di syarat teknis, tapi OML itu sangat strict ya, sangat ketat sekali mengatur kondisi air untuk pengujian ini harus air bersih atau air minum. Nah, itu parameter air bersih atau air minumnya itu salah satunya adalah dari sisi kekeruhan. Nah, memang hubungan antara akurasi dan kekeruhan ini khususnya untuk meter air itu memang belum ada gitu ya. Jadi yang sudah ada itu baru dari efek partikulat ya. Ya mungkin nanti
kekeruhan dan partikulat mungkin bisa suatu saat bisa gabung gitu ya. Jadi terutama untuk kekeruhan yang makin tinggi, dan juga nanti ada yang disertai juga dengan partikulat. Nah, nanti parameter kekeruhan ini nanti kita akan lihat lagi pengaruhnya terhadap akurasi itu seperti apa. Ya, karena memang dari sisi meter air yang di Indonesia itu sangat banyak, kemudian juga lingkungan atau air yang disuplai oleh PDAM itu bisa saja suatu saat itu keruh. Dan memang sering-sering juga keruh gitu, apalagi misalnya pada saat musim hujan di mana ada lumpur yang masuk ke IPAL atau ke instalasi pengolah air. Nah, itu jadi nanti bisa jadi aware juga ke masyarakat, jadi informasi juga ya. Jadi memang ya mungkin nanti ditambah lagi ya Said ya untuk latar belakangnya ya. Siap. Ini masih awal ini ya, tapi arahnya sih udah mulai jelas ya. Ya Pak, siap. Ada Farhan, gimana Farhan ininya tambahannya kemarin? Oh, kita bareng-bareng sih Pak ngobrolin latar belakangnya harus gimana sama tujuannya gitu. Oke, aktif berarti ya Pak Farhannya ya. Ya Pak. Oke, sip. Oke, saya terima kasih ya. Ya Pak, siap Pak. Oke. Berikutnya Gina Leli. Hadir Pak. Silakan share screen. Oh baik Pak, sebentar. Gimana sih? Sudah terlihat Pak, sudah masuk share screen. Oh, masih proses ini. Oke, Gin, terus Gin. Jadi kan Gina sama Lel itu judulnya sudah digantikan Pak dari asalnya prototipe alat ukur densitas anak timbangan terintegrasi dengan pengangkat pneumatik sudah diganti jadi pengangkat elektrik. Oke. Latar belakang sendiri ini kita tahu kalau misalkan metode pengukuran massa itu merupakan salah satu pengukuran yang sering kali dilakukan oleh masyarakat, baik dalam kegiatan sehari-hari dan jual beli, kegiatan rumah tangga, bidang industri, produksi dan manufaktur, serta kebutuhan medis. Ada penggunaan timbangan sendiri. Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Salah satu jenis timbangan itu ada timbangan bukan otomatis. Nah, ini kita kutip dari SPK tahun 2012. Untuk menentukan massa konvensional suatu benda dibutuhkan anak timbangan sebagai pembanding. Anak timbangan wajib dikalibrasi dengan AT standar. Untuk definisi anak timbangannya sendiri, kita menggunakan SPK sama dari OIML 2004. Yang menyatakan kalau anak timbangan adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi harga nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan, dan kesalahan maksimumnya. Kelas anak timbangan terdiri dari E0, E1, E2, E3. Ini definisi yang sudah diketahui pada umumnya. Kemudian kita membahas densitas dari anak timbangan. Densitas sendiri didefinisikan sebagai rasio massa benda, seperti jika ditimbang dalam ruang hampa dengan volumenya. Satuan SI yang koheren untuk densitas adalah kilogram per meter pangkat 3 atau gram per mililiter. Biasanya digunakan untuk melaporkan nilai kepadatan pada benda. Ini dikutip dari OIML 2011. Densitas anak timbangan sendiri merupakan bagian dari ketidakpastian buoyansi yang menjadi salah satu komponen penting dalam masa ketidakpastian kalibrasi.
Dalam analisis pengaruh kontribusi ketidakpastian kalibrasi antara perhitungan BPSMB yang mengacu pada OML R11 dengan Cesaro terhadap nilai ketidakpastian pada sertifikat didapatkan bahwa pada OML R111 ketidakpastian buoyansi memiliki kontribusi yang sangat besar dikarenakan perhitungan densitas anak timbangan tidak diketahui sebelumnya dan koreksi buoyansi itu diabaikan. Nah, sedangkan berdasarkan Cesaro, dengan mencantumkan densitas anak timbangan ini itu bisa mengakibatkan ketidakpastian buoyansi jadi relatif lebih kecil. Nah, jadi ini salah satu alasan penting untuk mengetahui nilai densitas anak timbangan dalam hasil kalibrasi dan pembacaan anak timbangan. Terus kita juga melihat dari OML R111 metode C yang menjelaskan tentang pengukuran massa dan volume untuk menentukan densitas anak timbangan. Prinsip kerjanya sendiri menentukan massa dan volume, benda uji secara terpisah di mana volume ditentukan dari kenaikan pembacaan keseimbangan saat beban dicelupkan ke dalam gelas ukur yang ditempatkan di atas lantai OML 2004. Nah, ini menjadi dasar untuk pembuatan prototipenya sendiri, metode pengukuran massa jenisnya. Penelitian menggunakan metode C sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 oleh Pak Dudi dan kawan-kawan dan tahun 2020 oleh Dinda dan kawan-kawan. Pada penelitian pertama tahun 2011, penentuan nilai densitas AT menjadi fokus utama. Namun, sistem pengukuran volume dan massa AT terpisah. Nah, jadi kalau dalam penelitian kedua, terdapat penambahan sistem integrasi pengukuran massa dan volume untuk menentukan nilai densitas AT. Namun dalam penelitian tersebut, sistem pengangkatan dan pencelupan AT pada pengukuran volume dan volume masih dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibuat prototipe alat ukur densitas AT terintegrasi pengangkat elektrik untuk menyempurnakan dua penelitian sebelumnya. Untuk melengkapi dua penelitian sebelumnya, di mana proses naik turun AT pada pengangkat alat ukur densitas terotomasi dengan pengangkat elektrik serta sistem pengukuran massa dan volume dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat memperoleh nilai densitas AT dalam waktu yang singkat dan efisien. Selain itu, alat ukur densitas ini mampu memenuhi konstruksi seperti yang dipersyaratkan dalam rekomendasi dokumen OML R111, di mana alat ukur densitas timbangan harus dilengkapi dengan alat angkat anak timbangan secara otomatis. Nah, dengan latar belakang yang telah disebutkan tadi, kami merumuskan tujuan itu. Yang pertama, membuat prototipe alat ukur densitas anak timbangan yang terintegrasi dengan pengangkat elektrik, menentukan nilai koreksi pada sistem pengangkat elektrik dalam perangkat pengukuran densitas, kemudian menentukan hasil pengukuran densitas AT pada pengujian prototipe alat ukur densitas sesuai dengan tabel densitas yang direkomendasikan OML R111 dan menentukan akurasi pengukuran dari prototipe alat ukur densitas. Untuk literatur yang kami gunakan ini ada ini, Pak. Oke, ini bagus ya. Tinggal ditambahin itu mungkin dari hasil proyek akhirnya Teh Dinda sama Teh Anggun. Nanti cek itunya KP-nya ya, ketidakpastiannya berapa ya. Kalau memang ketidakpastiannya masih besar, berarti itu masih itu jadi alasan ilmiah untuk membuat itu ya. Oke, selebihnya sih udah cukup bagus, tinggal nanti ditajam saja mungkin dari sisi ya itu paling KP dulu aja nanti dicari ya. Baik, Pak. Oke. Dari Leli gimana, ada atau ini dari berdua ini? Dari berdua, Pak, ini. Oke, bagus. Pertanyaannya berdua. Ya, tinggal nanti mungkin ditambahkan juga tentang sistem pengangkat elektriknya ya, tambahkan ya. Jadi pengangkat elektrik udah dipakai di mana saja, bisa mengangkat beban sampai berapa kilo ya. Jadi tambahkan literatur tentang itu ya, pengangkat elektrik. Siap, Pak. Oke ya. Oke, sip ya. Jadi nanti kelihatan
mungkin dengan pengangkat elektrik ini bisa sampai berapa kilo gitu, sehingga ini bisa juga diterapkan untuk alat ukur ini densitas ya. Nanti mungkin udah ada 2 itu mungkin bisa lebih baik lagi latar belakangnya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang Odik ya, Odik Dianturi. Udah siap mungkin ya? Halo, Pak. Oke, silahkan Odik dan Dianturi. Dan ini kebetulan dianturinya belum bisa ini, Pak, Oh ya udah nggak apa-apa. karena sinyal. Mungkin harus naik pohon kelapa kayaknya. Dianturi. Sudah muncul ya, Pak? Udah. Sok. Oke, nah ini proposalnya. Terus untuk latar belakangnya, Itu mungkin judulnya diganti ya, jangan CTT aja ya. kemarin kemarin sempat dia namanya itu pakai solenoid gun gitu, Pak. Nanti dilengkapin ya. Iya, Pak. Oke, sip. Sementara. Nah, ini untuk latar belakang masalahnya. Nah, untuk yang paragraf pertama ini tentang pelaksanaan ya, Pak. Pelaksanaan tentang tera-tera ulang. Terus cara-cara atau metode dan cara tekniknya serta peraturan. Nah, mungkin kalau untuk peraturan kayak undang-undang UML belum sempat saya cantumkan ke sini juga. Untuk Oh iya. Kan ada undang-undangnya juga. Iya, mungkin nanti. Oke. Terus yang kedua ini penggunaan segel tanda tera. Nah, ini mulai masuk ke yang bagian teknis. Nah, cap tanda tera selama ini dipakai di Indonesia berupa sebuah lemping yang dibubuhi oleh kode daerah, inisial pegawai berhak melakukan pengujian serta tahun pelaksanaan pengujian tera-tera ulang. Nah, sampai saat ini kegiatan untuk melakukan cap tanda tera itu dilakukan masih secara manual, sehingga hal tersebut akan memakan waktu lama, tidak efisien, dan menguras tenaga dan tenaga manusianya. Nah, berdasarkan atas dasar tersebut, nah, pengembangan prototipe alat semi otomasi untuk melakukan cap tanda tera dengan memanfaatkan elektromagnetik pada sebuah koil. Nah, lilitan tersebut akan dialiri sebuah aliran listrik sebagai daya tembaknya, sehingga pada permukaan lemping logam akan membekas sebuah bentuk pola tertentu, sehingga dengan memanfaatkan prinsip tersebut maka dapat menggantikan sumber daya tenaga manusianya. Nah, sehingga untuk penerannya dapat memanfaatkan alat tersebut dengan lebih mudah dan efisiensi dalam pelaksanaan. Oke, terus selanjutnya, nah ini adalah coil gun adalah gun merupakan suatu alat atau instrumentasi yang dapat mempercepat sebuah proyektil atau peluru berbahan besi ferromagnetik bergerak di dalam sebuah tabung dan terlontar dengan kecepatan tertentu dengan memanfaatkan tenaga magnet akibat daya efek elektromagnetik yang sesaat di dalam tabung tersebut. Coil gun tidak menghasilkan bunyi, dentuman atau ledakan atau percikan api dari tembakan tersebut. Oke. Jadi untuk latar belakangnya seperti itu, Pak. Mungkin terus untuk tujuannya ada 3. Yang pertama membuat mekanisme prototipe alat cap tanda tera semi otomatis. Terus yang kedua mobilitas pada alat tersebut. Terus yang terakhir mengetahui kekuatan yang dapat dihasilkan dari alat semi otomatis tersebut. Lalu untuk daftar pustakanya ini dari Dianturi sudah dicantumkan, cuman kalau dari saya kemarin sempat lupa untuk mencantumkan ya Pak. Jadi ada berapa? Oke, paling itu sih Pak. Kemarin saya sempat nyari itu ternyata daftar untuk apa? Selenoid itu dari ITB pernah bikin ya Pak. Dari ITB pernah buat, tapi dokumennya tidak bisa saya download. Jadi pernah juga dari ITB pernah membuat alat tersebut.
Jadi dari mulai konsep dasarnya juga udah ada, saya sempat baca. Saya nggak bisa download untuk literatur sumbernya. Oke, mungkin ada masukan, saran atau kritik dari Bapak yang perlu diperbaiki lagi. Terima kasih. Oke, yang pertama ini ya. Nanti selain undang-undang meteorologi legal itu nanti ditambahkan juga Permendag CTT ya. Oh iya Permendag Pak. CTT terbaru nanti ditambahkan ya keterangannya gimana ya. Kemudian nanti ditambahkan juga ini literatur ya, literatur jurnal atau apalah tentang electronic hammer itu ya. Kan itu bisa electronic hammer yang palu gitu. Bisa juga yang tadi apa? Yang coil gun itu ya. Iya Pak. Nah, nanti dipastikan memang untuk yang coil gun ini lontarannya dari apa? Dari gaya elektromagnetik saja atau seperti apa yang kata kamu tuh ada bahan peledak atau bahan lainnya gitu sehingga menambah daya lontar atau daya ya gayanya itu, gaya dari apa? Electric gun-nya itu ya sehingga ya mungkin kalau di pertukangan itu kalian cari apa alat perepet gitulah ya, untuk ya inilah untuk nempelin paku otomatis itu mungkin ya. Nah, Iya Pak. mungkin itu kan masih tatarannya yang belum ilmiah gitu ya. Nah, nanti tinggal cari aja ininya apa papernya gitu. Siapa tahu tentang coil gun atau electronic hammer itu udah ada yang pernah bahas. Oh iya ya Pak. Ya. Iya Pak. Siap. Oke, terus untuk tujuan nanti ditambahkan juga mungkin ya tentang ini ya, mempelajari kekuatan dan ya mempelajari hubungan antara kekuatan dan arus listrik dari prototipe gitu. Ya. Kan mungkin itu utamanya kan dari arus listrik atau dari tegangan atau apalah tentang ya kekuatan dan sifat listrik gitu. Ya. Ya mungkin bisa jadi portable-nya mungkin belum ini gitu ya, belum bisa, tapi hubungan antara kekuatan dengan sifat listriknya mungkin yang paling penting. Oh iya ya Pak. Ya, jadi nanti kita punya aspek apa controllability gitu, jadi aspek yang bisa kita kendalikan, ya. Ya. Oke, bagus, Odik ya. Baik Pak. Terima Sip kasih. ya. Oke. Selanjutnya siapa ya? Odik, Leli. Udah semua. Oke, sekarang ke grupnya Bu Amel. Ya. Atau siapa nih yang udah siap nih? Ika udah siap? Ika Viviana? Iya Pak, tapi ini pakai HP Pak. Nggak apa-apa. Ya. Karena Bu Amel sendiri lagi sibuk, jadi memang nggak memungkinkan katanya untuk bimbingan intensif ya mungkin. Iya. Ika sama siapa? Sama Nabila Pak. Oke, bimbingan siapa? Bimbingannya Pak Aziz. Oke, silakan Ika nih. Izin share screen ya Pak. Mangga. Sudah terlihat Pak? Oh iya, yang ini. Oke, udah terlihat. Oke, ini tentang timbangan jembatan ya? Iya Pak. Oke. Yang pengujian. Baik, di sini ada latar belakang. Di sini ada 4 paragraf yang ingin saya sampaikan. Untuk yang paragraf pertama itu isinya pengertian timbangan jembatan. Kemudian yang kedua itu ada pengujiannya apa saja. Kemudian yang paragraf ketiga itu hambatannya. Dan kemudian paragraf yang terakhir itu dari hambatan tersebut akan dibuat suatu inovasi alat. Seperti itu. Kemudian untuk paragraf yang pertamanya, timbangan jembatan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang atau truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan atau portable yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya, digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan, ataupun pertanian. Timbangan jembatan yang
kegunaannya untuk perdagangan dan kepentingan umum, maka timbangan jembatan merupakan alat ukur yang wajib tera dan tera ulang. Kemudian untuk paragraf kedua, berisi pengujiannya. Pada timbangan jembatan dilakukan beberapa pengujian, yaitu yang pertama pengujian kemampuan ulang atau repeatability, dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi penunjukan timbangan saat diberikan muatan yang sama pada posisi yang relatif sama. Kemudian pengujian yang kedua adalah pengujian eccentricitas, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja timbangan ketika diberikan muatan pada titik atau lantai muatan yang berbeda. Pengujian ketiga adalah pengujian penyetelan nol dengan tujuan untuk mengetahui kinerja penyetel nol timbangan setelah timbangan di setel nol. Pengujian keempat adalah pengujian kebenaran di mana dilakukan setelah pengujian kemampuan ulang atau repeatability. Kemudian paragraf ketiga, ketika pengujian timbangan jembatan diperlukan standar untuk pengujiannya, yaitu anak timbangan standar. Namun untuk pengujiannya di lapangan, karena anak timbangan standar terbatas, maka digunakan balas. Balas sendiri idealnya harus memiliki muatan yang sama dengan anak timbangan standar yang digunakan. Pada pengujian di lapangan, ketersediaan balas juga tidak memenuhi jumlah muatan yang seharusnya diujikan, sehingga pada muatan tertentu akhirnya tidak dapat diuji kebenarannya. Pengujian yang tidak sesuai dengan prosedur pada akhirnya akan meragukan hasil pengukuran. Kemudian dari berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada proyek akhir ini akan dibuat suatu pemodelan prototipe yang dapat digunakan sebagai pengganti balas. Prototipe ini bertujuan untuk mewakili dari perangkat sebenarnya di lapangan, sehingga untuk timbangan jembatan akan digantikan dengan timbangan elektronik, dan balas akan digantikan dengan sistem tekanan dari elektrik. Pembuatan prototipe ini diharapkan dapat melakukan pengujian timbangan jembatan pengujian timbangan elektronik sesuai titik ujinya. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan pengukuran dengan keakuratan tinggi. Untuk tujuannya, yang pertama membuat suatu prototip pengganti balas dengan sistem tekanan menggunakan elektrik aktuator. Kemudian yang kedua, mengonversi besaran tekanan menjadi massa. Yang ketiga, melakukan pengujian timbangan elektronik sesuai dengan titik uji. Dan yang keempat, menghasilkan hasil pengukuran dengan keakuratan yang tinggi. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya ini untuk ininya. Yang pertama adalah tentang jadi permasalahan di timbangan jembatan itu ini ya ketersediaan dari anak timbangan standar ya. Iya, Pak. Jadi kan biasanya kan dilihat dari hasil repeat, misalnya repeatnya di bawah 0,1 baru boleh 10% itu ya kalau nggak salah. Nah, tetapi 10% dari kapasitas maksimum juga itu masih sulit juga dipenuhi, ya. Jadi tetap makanya diperlukan balas gitu ya. Nah, balas ini adalah nanti dicek pengertian balas itu apa ya. Jadi kalau nggak salah dari ST-nya itu balas adalah benda ukur yang stabil gitu ya, yang bisa dipakai sebagai standar juga, standar sebagai pengganti anak timbangan. Ya, nanti dicek pengertian balasnya itu apa, ya. Jadi supaya nanti jelas, ya. Jadi kedudukan apa? Ini AT standar, ini balas gitu. Jadi karena emang sesuatu yang berbeda gitu. Jadi balas itu memang sebagai pendamping dari anak timbangan standar, ya. Kemudian untuk apa? Tujuannya itu kan nanti menggantikan balas fisik gitu ya, balas yang ukurannya besar itu bisa diganti dengan instrumen atau apa alat lain yang juga memiliki massa yang sama gitu. Salah satunya adalah menggunakan prinsip tekanan. Nah, makanya digunakan apa namanya penekan elektronik ya atau apa elektrik, Pak. Penekan elektrik ya. Iya. Jadi ya mungkin nanti mirip-mirip ya. Jadi nanti cari juga pustaka tentang penekan elektrik ini seperti apa gitu. Ya. Mungkin di paper atau apa gitu. Udah ada yang pernah neliti itu seperti apa, harusnya sampai berapa. Ya. Itu mungkin dicari, dilengkapi ya. Oh iya. Mungkin prinsipnya sih kayak DWT itu tuh ya. Tapi ini mah DWT-nya dibalikin lagi gitu. Kalau DWT kan dari massa dibagi luas lemping ya.
kemudian jadi tekanan, nah itu dibalikin dari tekanan jadi massa gitu. Ya. Iya, Pak. Nah, cuma kalau DWT dia pneumatik, hidrolik, kalau elektrik ini yang seperti apa gitu yang harus kalian cari itu. Ya. Iya. Mungkin yang elektrik itu ya sebetulnya sih kalau untuk standar tekanan itu sudah banyak ya, kayak Pascal 100 misalnya. Atau fluk berapa lah itu ada yang memang secara otomatis itu bisa mengenerate tekanan. Ya. Nah, itu nanti dicek aja apa namanya cara dia mengenerate tekanannya gimana gitu. Alatnya sih sangat simpel ya, hanya paling segede HP gitu ya. Jadi, tapi dia bisa mengenerate tekanan gitu. Nah, kalian cek nanti itunya. Mungkin ya masukan aja sih, mungkin nanti bisa diobrolkan lagi ke pembimbing ya. Iya, Pak. Menarik sih itu dari elektrik jadi tekanan itu. Ya. Oh, iya, Pak. Siap. Oke ya, mungkin itu ya. Sementara Iya. ya untuk Makasih, yang kamu sama Nabila ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Silakan Ellen. Ellen ada? Siap? Atau Fatul Hoiriyah? Iya, Pak. Oke, Fatul. Silakan, Fatul Hoiriyah. Sama siapa? Sama Aldi, Pak. Oke, Aldi ya. Bimbingan siapa? Dari Pak Budi, Pak. Pak BY ya, oke. Berarti tentang pertanian ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sip, lanjut, Cok. Ya, izin share screen ya, Pak. Mangga. Sudah ada, Pak, share screen-nya. Oh, udah mulai keluar. Oh, tentang kepekatan larutan ya? Ya, Pak. Jadi judul proyek akhir kami itu pengontrolan kepekatan larutan nutrisi pada tanaman tomat berbasis jaringan sensor nirkabel. Terus untuk latar belakangnya saya bacakan ya, Pak. Jadi Mangga, silakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah, melainkan dengan menggunakan air bernutrisi sebagai media tanamnya. Ada pula beberapa kelebihan dari cara bercocok tanam hidroponik itu meliputi kebersihannya lebih mudah terjaga. Terus tidak ada masalah dengan pengolahan tanah, penggunaan pupuk, dan air efisien. Tanaman berproduksi dengan kualitas dan berproduktivitas tinggi, tanaman mudah diseleksi dan dikontrol. Umumnya tanaman berfungsi sebagai penyedia unsur hara atau nutrisi dan penopang. Pada hidroponik, peran tanah sebagai penyedia unsur hara diperoleh dari larutan nutrisi AB mix dan media tanam lainnya seperti rockwool atau kokopit, olahan sabut kelapa atau yang biasanya olahan sabut kelapa. Sebagai simpangnya. Dalam prakteknya, sering berjalan waktu sama proses pertumbuhan tanaman hidroponik, kadar nutrisi yang terlarut pada air akan berkurang maupun bertambah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang meliputi penyerapan nutrisi atau tumbuhan. Ada pula batasan kandungan nutrisi yang harus dipenuhi dalam bercocok tanam secara hidroponik. Prinsip budaya tanaman secara hidroponik itu adalah menyediakan nutrisi yang diperlukan dalam bentuk air. Terdapat berbagai metode dalam pemberian nutrisinya. Metode memberikan nutrisi itu menentukan jenis sistem yang digunakan. Salah satu metode pemberian nutrisi dengan cara mengalirkannya itu disebut NFT atau Nutrient Film Technique. Kelebihan dari sistem NFT ini cukupan asupan oksigen pada tanaman sehingga tanaman itu dapat tumbuh secara maksimal. Di sisi lain, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu proses pengukuran kadar nutrisi yang biasa dilakukan saat ini biasanya petani menggunakan
alat ukur nutrisinya itu menggunakan TDS meter yang bisa dimasukkan dengan cara manual dan rutin untuk memonitoring kecukupan kandungan nutrisi perhariannya. Namun tak jarang terjadi gagal panen juga pada saat menggunakan NFT ini, metode NFT ini karena kurang memahami cara pemantauan dan pengendalian kepekatan larutan nutrisi. Jadi pembuatan pengontrolan nutrisi ini dapat mengatasi masalah ini, sistem pemantauan dan pengendalian nutrisinya, agar pengendalian dan pemantauan nutrisi ini dapat dilakukan secara kontinu. Jadi nanti pada masing-masing meja hidroponik tipe NFT ini dipasang alat untuk memantau dan mengendalikan kepekatan larutan nutrisi yang ditransmisikan ke server melalui jaringan sensor nirkabel. Begitu, Pak. Oke. Untuk latar belakangnya ini udah lumayan ya. Jadi tinggal nanti ditambahkan tentang pengertian dari NFT itu apa gitu, ya. Sehingga nanti jelas kenapa dia kelebihannya itu oksigen, cukupnya asupan oksigen, kemudian kekurangannya dia larutan nutrisinya bisa berkurang gitu. Nah, itu nanti dijelaskan secara singkat aja NFT itu apa gitu. Ya, mungkin dari pustaka ya. Terus kemudian tentang sistem monitoring larutan nutrisi di NFT ini sudah pernah dilakukan nggak untuk di Google Scholar atau di penelitian yang lain? Nanti dicek ya. Iya Pak. Sudah ada satu jurnal itu yang sama begitu Pak, sama buat penelitiannya seperti ini. Cuman kalau di jurnal itu lebih ke monitoring begitu Pak. Kalau di proyek akhir dari saya dan Aldi itu ditambahin buat pengontrolannya begitu. Oh, yang di jurnal tidak ada monitoringnya gitu ya? Kalau di jurnal cuma monitoring aja begitu. Oh, tidak ada monitoringnya. Berarti nanti mirip ini ya, yang kamu tuh ada semacam, ya ada sistem feedback-nya juga ya ke sistem. Misalnya untuk nambahin nutrisinya gimana, mungkin pakai motor servo nanti yang diperintah oleh microcontroller gitu ya. Jadi si motor servonya nanti harus ngebuka katup sehingga si larutan nutrisinya masuk gitu ya, nambahin ke sistem. Terus kalau misalnya lagi kurang, berarti nanti air kalau lagi berlebih berarti air nanti yang masuk gitu ya, atau gimana nanti kira-kira? Iya Pak, rencananya seperti itu. Jadi nanti ada 3 reservoir, yang 2 itu buat campuran dari nutrisi sama air, terus yang 2-nya lagi itu satunya buat air sama nutrisi begitu Pak. Nanti dari microcontrollernya nanti dikontrol kalau ini kelebihan nutrisi, berarti nanti katup airnya membuka, kalau kekurangan nutrisi nanti katup airnya menutup gitu Pak. Terus bisa dikontrol dari dari HP juga gitu Pak. Oke, nanti yang monitoring yang kemarin cek itunya ya, akurasinya berapa gitu. Akurasi sebelumnya berapa? Baik Pak. Oke ya, bagus nih ya. Ini nanti step by step kamu bisa memenuhi persyaratannya Pak Budi kan ya, harus beres dulu proposalnya ya. Iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, itu masukan dari saya ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang Fauzia. Fauzia ada? Ada Pak. Oke Fauzia, silakan. Sebentar ya. Oke, mungkin sip.
Jadi latar belakang dari alat yang kita buat akhirnya dipilih beras ya Pak untuk Oh, yang Bu Ira ini Mbak ya? komoditinya, ya. MKA juga ya? Ya. Jadi latar belakangnya beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. Pernyataan ini terutama berlaku di benua Asia. Jadi paragraf pertama ngejelasin tentang berasnya dulu ya Pak, dan kadar air yang baik menurut SNI. Di paragraf kedua, kita bahas, latar belakangnya bahas dari SK Dirjen tentang secara teknis meter kadar air. Kebaca nggak Pak? Iya, kebaca. Ya. Kadar air di suatu komoditi seperti beras perlu diketahui dengan menggunakan alat meter kadar air. Meter kadar air adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan kadar air suatu komoditas. Kadar air merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas komoditas pertanian. Karena begitu pentingnya fungsi dari alat tersebut, maka meter kadar air perlu dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan dengan cara menggunakan media komoditi yang baik dan standar nasional Indonesia. Namun, untuk mendapatkan komoditi yang sesuai dapat dikatakan tidak mudah. Masih banyak komoditi yang memiliki kondisi kadar air di bawah standar nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perlakuan khusus yang untuk meningkatkan kadar air yang terkandung dalam biji-bijian tersebut. Proses perlakuan yang ada saat ini masih memiliki kendala dalam waktu yang lama. Waktu lama yang diperlukan, sehingga membutuhkan sebuah alat bantu yang dapat meningkatkan kandungan air di komoditi dengan cepat dan sesuai dengan syarat yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses pengujian meter kadar air sesuai dengan alat bantu yang dibutuhkan untuk memenuhi semua persyaratan teknis ini, yaitu alat yang bisa mengukur suhu serta kelembapan udara di ruangan, dapat mengukur kadar air pada komoditi, dan juga dapat mengontrol kelembapan udara. Alat bantu ini akan mengontrol kelembapan ruangan jika sensor kadar air mendeteksi adanya kadar air yang kurang atau di bawah standar yang seharusnya. Maka alat pengontrol ini akan menggunakan ultrasonic mist untuk menambahkan kelembapan di ruangan yang akan membantu proses penambahan kadar air. Dan saat sensor kadar air sudah mendeteksi kadar air yang cukup atau sesuai standar, maka alat pengontrol ini otomatis berhenti menyalakan ultrasonic mist. Jadi dari latar belakang ini, maka rumusan masalahnya bagaimana membuat prototipe penambah kadar air pada suatu komoditas untuk proses pengujian meter kadar air, dan juga bagaimana melakukan pengontrolan ultrasonic mist dengan menggunakan microcontroller. Oke. Nanti paling tinggal diperjelas lagi. Yang pertama, itu saya ada tambahan ya. Jadi untuk kadar air beras itu, jadi persyaratan dari Bulognya nanti lihat di Kerpres berapa ya, itu 14% ya. Ya, makanya jadi penunjukan angka 14% ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kurang dari 14% atau lebih dari 14%, itu terutama yang lebih dari 14% itu pasti kadar air dari berasnya itu akan ditolak oleh Bulog. Ya. Iya Pak, karena dia lebih bagus kalau kadar airnya kurang dari 14%. Nah makanya perlu meter kadar air yang akurat dari situ, ya. Ya, Pak. Nah untuk pengujian, untuk mendapatkan MKA yang akurat itu diperlukan pengujian, ya, pengujian MKA, ya. Nah pengujian MKA itu berdasarkan syarat teknis itu diperlukan beberapa level kadar air, beberapa tingkat kadar air, dari kadar air yang rendah 14% dan lebih dari 16%, ya. Nah untuk kadar air yang kadar air yang tinggi ini makanya diperlukan ultrasonic mist, ya maksudnya alat penambah kadar air gitu melalui penguapan yang digenerate oleh gelombang ultrasonik, ya. Nah mungkin nanti di pendahuluannya ya bisa ditambahkan juga tujuannya ya, yang terutama sih mungkin untuk menambah kadar air dari sampel. Terus yang kedua ya mungkin untuk
untuk menambahkan kadar air dari komoditas. Tapi untuk menambahkan kadar air dari komoditas ini harus kita cek lagi ya, apakah memang kadar air itu misalnya dari 12% ke 14% itu harus ditambah atau gimana gitu. Karena misalnya kalau kita tambah itu malah nanti bisa mempercepat kan kalau kadar air tinggi nanti malah mempercepat kebusukan atau gimana gitu. Nah, nanti harus didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Jadi apakah memang perlu untuk menambah kadar air di komoditas atau gimana gitu? Ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau memang misalnya perlu, nah nanti kamu cek lagi misalnya untuk beras dari yang 12% atau dari 12% ke 14% ini apakah memang harus ditambahkan kadar air atau tidak gitu? Apakah cukup dengan lingkungan aja nanti dia keseimbangan dengan kelembaban relatif itu akan naik sendiri gitu, jadi 14%. Nah, itu perlu kita cek lagi ya. Iya, Pak. Jadi kan poin utamanya itu apakah memang perlu untuk penambah kadar air di komoditas. Nah, kan itu jadi isu utama yang ini. Iya. Itu kamu cek misalnya memang oh iya Pak, saya di literatur atau di artikel ada yang memang harus ditambahkan, ya udah kamu terusin. Tapi kalau memang misalnya ada awalnya itu memang untuk membuat sampel yang kadar airnya tinggi gitu. Alat-alat ini teh. Kalau nggak salah gitu, diskusi saya dengan Bu Ira itu seperti itu, tapi kamu cek lagi lah nanti ya. Baik, Pak. Ya, oke, bagus tapi ini. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, next. Pak Uziate sama siapa? Sama Firman. Oh, Firman, oke, Mas Firman. Oke, terima kasih Pak Uzia dan Pak Dudi. Oke, Adika silakan. Oh iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Mangga. Sudah terlihat, Pak? Masih start screen sih. Oke. Sudah terlihat, Pak? Oke. Udah terlihat sih. Baik, Pak. Sebelumnya kami awalnya itu judulnya adalah pembuatan alat ukur yang panjang Aziz, ya, Pak. Panjang ya, Pak. Dengan Pak Aziz. Sebelumnya kami kan ada pembuatan alat ukur panjang benda dengan menggunakan encoder printer, Pak. Namun setelah banyaknya pencarian dan riset gitu, Pak, mungkin lebih relevannya kita ganti ke alat ukur ketebalan, Pak. Karena yang kita tahu nanti outputnya itu kalau alat ukur panjang sudah ada seperti kayak meter saku digital seperti itu, Pak. Itu iya, betul. Sudah. Andika sama siapa ini? Dengan Avanin, Pak. Oh, Avanin. Oke, ya. Avanin. Ya, Pak. Baik. Latar belakangnya kita lebih mengedepankan dari sektor lingkungan, Pak. Dari sektor lingkungan, dari limbahnya, Pak. Karena mengapa kita mengangkat lingkungan, dari sektor lingkungan, limbahnya itu karena alat ukur ketebalan sendiri nanti jika outputnya sudah ada seperti mikrometer skrup digital itu sudah ada ya, Pak, untuk ketebalan, bisa kan, Pak? Nah, kita lebih mengedepankan terhadap prospek karena kita memanfaatkan encoder printer bekas, Pak. Nah, itu kita lebih mengedepankan dari sektor lingkungannya. Nah, di sini kita membahas tentang perkembangan teknologi dan informasi semakin cepat bertumbuh kan, Pak. Banyak sektor-sektor turut seiring berkembangnya teknologi dan informasi. Namun di balik pesatnya perkembangan teknologi informasi itu berbanding lurus dengan terdapatnya dampak buruk yang dihasilkan terhadap lingkungan, munculnya sampah elektronik, Pak, atau yang sering disebut e-waste. Berdasarkan EU Directive tahun 2002 itu sampah elektronik merupakan limbah perangkat
elektronik dan elektrik, termasuk seluruh komponen rakitan dan konsumsi yang merupakan dari bagian produk elektronik tersebut, Pak. Nah, bersumber dari data Organization for Economic Cooperation and Development atau sering disingkat itu OECD tahun 2019 lalu, itu mengatakan jumlah sampah elektronik global pada tahun 2016 itu dicatat hingga mencapai 44,7 juta ton dan akan terus bertambah dengan seiringnya perkembangan teknologi yang kita tahu, Pak, seperti sekarang maraknya artificial intelligence dan internet of things lain sebagainya yang semakin maju ya, Pak. Dan di sini juga kami dapatkan artikel dari Ioni Putri Parahita tahun 2016 yang berjudulkan dampak limbah elektronik e-waste terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta hubungan dengan perilaku masyarakat. Nah, e-waste bisa saja bersumber dari barang elektronik yang memang sudah dalam kondisi tidak digunakan lagi, Pak, bekas dan merupakan suatu barang elektronik yang tidak diinginkan lagi akibat teknologi yang sekarang semakin maju dan itu sudah ketinggalan zaman gitu loh, Pak. Jadi sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, salah satu penyumbang besar jumlah sampah elektronik yang ada di dunia itu adalah printer, Pak. Printer sendiri itu menjadi penyumbang terbesar sampah elektronik. Nah, mau dari jenis dot matrix hingga 3D printer. Nah, perkembangan teknologi ini menyebabkan banyaknya printer yang masih turut dibuang sehingga menjadi limbah elektronik, Pak. Nah, di dalamnya masih terdapat komponen yang padahal di dalamnya itu masih terdapat komponen-komponen yang bisa dimanfaatkan untuk istilahnya apa ya, Pak, kayak sampah plastik itu didaur ulang seperti itu, Pak. Dimanfaatkan kembali. Nah, salah satunya adalah encoder strip yang akan kita pakai dalam pembuatan alat ini, Pak. Encoder strip itu digunakan menentukan kecepatan dan posisi print sehingga dapat menghasilkan percetakan yang baik. Nah, encoder printer sendiri ini memiliki daya baca yang cukup baik, Pak, yaitu 0,05 mm. Karena keandalan daya baca yang baik ini, kami menggunakan encoder tersebut, Pak. Encoder printer dapat digunakan melakukan pengukuran dimensi benda membutuhkan kemampuan pembacaan yang baik. Itu ketebalan benda, Pak. Nah, buatan alat ukur ketebalan benda dengan memanfaatkan encoder strip dari printer bekas diharapkan mampu berperan menjadi salah satu menyelamatkan lingkungan dari e-waste sampah elektronik tadi, Pak. Terus meningkat dari tahun ke tahun yang masih, dan semoga ini nanti bisa menjadi menghasilkan alat ukur ketebalan benda dengan keandalan pembacaan yang baik. Lalu ada tujuan proyek akhir kita sendiri adalah yang pertama, merancang alat ukur ketebalan benda dengan menggunakan encoder printer agar memiliki kehandalan dalam melakukan pengukuran. Lalu yang kedua, menghasilkan alat ukur ketebalan benda dengan menggunakan encoder printer yang tampilannya digital, Pak. Lalu yang terakhir adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran alat ketebalan benda dengan menggunakan encoder printer tersebut, Pak. Oke, ini cukup bagus ya. Awalnya dari recycling ini ya, elektronik ya. Cuma yang pertama nanti harus kita lihat di encoder itu nanti kita harus mastiin apakah ada komponen yang berbahayanya nggak, misalnya dari sisi toksik gitu ya, supaya nanti bisa aman juga dipakai sebagai alat ukur ketebalan ini ya. Misalnya ternyata bebas dari timbal misalnya atau dari merkuri atau apa, kan itu apalagi untuk dot matrix itu bisa saja dari tintanya itu ada serbuk-serbuk timbal yang hitam itu kena ke encodernya gitu. Nah, itu mungkin nanti harus ada perlakuan ya. Masalah yang cukup sering dialami dengan printer sih, Pak. Nah itu ya. Iya. Kemudian ada riset sebelumnya nggak tentang aplikasi encoder printer ini untuk pengukuran ketebalan gitu? Atau Anda yang pertama gitu? Dari riset untuk video dan jurnal, mungkin bisa dibilang
mungkin ya Pak, selama ini kita belum menemukan tentang ketebalan Pak. Kebanyakan adalah alat ukur panjang Pak. Alat ukur panjang sendiri banyak Pak, sudah di video, dan mungkin ada satu jurnal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Pak. Itu bisa dibilang sama persis karena di situ dibahas tentang alat ukur panjang Pak. Nah itu bisa dibilang, tapi di jurnal itu dia menggunakan rotary encoder Pak. Bedanya hanya di situ sih Pak. Nah kalau untuk ketebalan sendiri itu kami sama sekali belum menemukan ininya Pak, video ataupun jurnalnya ya, mungkin tapi dari segi apa ya, dari segi pembuatan nanti kita kurang lebih mengacu hampir sama sih Pak, cuman kita kan fokus ketebalan saja gitu loh Pak. Jadi nanti mungkin bisa di Oke, nanti ini latar belakang itu yang rotary encoder itu dari printer atau apa? Rotary encoder itu kan ini Pak, sensor. Aduh, saya juga lupa. Saya bukan Pak, bukan dari printer sih Pak, sebenarnya itu sensor sendiri gitu loh Pak. Oke. Ya semacam ini ya, mungkin sensor panjang atau apalah. Iya Pak. Lupa, Pak. Jadi kemarin juga sudah searching gitu Pak, udah lumayan risetnya. Jadi encoder ini kayak untuk apa ya, yang di TechMac itu ya, yang CNC ya. Nah itu juga mirip mungkin ya. Nah, jadi betul Pak. CNC itu ya. Nah nanti kalian cek misalnya yang encoder ini, jadi kan kamu tuh tadinya mau encoder printer, jadi kamu perkuat di encoder printer itu kamu yang pertama gitu. Untuk jadi apa? Misalnya memang secara jurnal ilmiah memang tidak ada yang meneliti tentang penggunaan encoder untuk pengukuran dimensi ya, entah panjang atau ketebalan gitu. Nah itu berarti kamu bisa klaim itu ya. Baik Pak. Nah tapi misalnya tapi untuk encoder sendiri gitu ya, encoder secara umum yang bukan limbah ini pernah diteliti oleh misalnya yang UMS ya, dengan akurasi sampai sekian persen gitu. Kemudian ada nggak itu kamu sekian persennya ketemu nggak? Ada Pak, di jurnal UMS ada. Nah itu yang jurnal itu disebutin itu sekian persen. Ya, nah itu dengan encoder yang misalnya baru gitu. Nah untuk encoder yang dari recycling ini seperti apa? Nah ini belum pernah ada studi sebelumnya. Nah itu jadi nilai plus kalian. Baik Pak. Ya. Jadi nah terus kalian ini beranjak dari pengukuran panjang ke ketebalan, kan itu sesuatu yang dari yang ini gitu ya, panjang gitu ya, big, ini jadi sangat small gitu. Nah itu kenapa gitu? Iya Pak. Itu kenapa awalnya? Iya itu tadi Pak, melihat dari mungkin kayak alat ukur Pak, melihat dari apa ya, sudah sangat banyak Pak, sudah sangat banyak alat ukur panjang sendiri Pak, dan kita melihat outputnya itu nanti kurang lebih ya hampir sama dengan seperti yang saya sebutkan tadi Pak, meter saku digital Pak. Nah maksud saya kalau sudah banyaknya penggaris pun kan juga udah alat ukur panjang Pak. Nah betul ya betul Pak, udah sangat banyak dan itu pun udah ada. Jadi kayak kita itu mungkin nanti dari segi efisien atau dari segi keakuratan mungkin bisa jadi kalah Pak, bisa jadi tidak bisa mengalahkan atau bahkan istilahnya menyaingi meter saku digital tersebut Pak. Nah daripada kita membuang-buang waktu hal yang belum pasti Pak, mungkin kita bisa coba ketebalan aja gimana Mas, dengan mengingat daya bacanya yang cukup baik, mungkin juga ketebalan kan baru, dan kita juga mengedepankan ini sih Pak, e-waste tadi dengan terhadap dampak terhadap lingkungan sekitar tadi sih Pak. Oke, kalau memang awalnya dari e-waste itu, yang pertama kalian cek dulu dari sisi keamanan ya, jadi keamanan tadi ya. Terus yang kedua pastikan yang tadi itu apakah memang kalian tuh yang pertama kali apa enggak gitu, ya. Baik Pak.
Terus nanti kalian searching juga encoder untuk pengukuran dimensi dan akurasinya. Nah itu kalau itu ada, wah latar belakang kalian amazing, ya. Iya, Pak. Sip ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih untuk masukan dan kritiknya, Pak. Oke. Saran. Oke, sekarang Nandri silakan. Nandri, Sena ya, hadir? Hadir Pak. Sok Nandri sama ya silakan. Oh ya sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Oke, sok. Yang alat bantu monitoring. Oh ya, yang token. Nandri sama siapa ini? Iya Pak. Nandri sama Yohanisa. Iya sama Yohanisa Pak. Ini Pak Vera ya ini Pak ya? Iya Pak Vera Pak. Oke. Di latar belakangnya baru segini sih Pak. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa sok. Di meter energi itu kan alat ukur jumlah energi listrik atau meter kWh ini ya Pak, yang terpakai. Kemudian kalau meter kWh yang sekarang ini kan masih manual gitu memasukkan tokennya. Jadi dengan masalah tersebut ketika pengguna listrik itu berada di luar rumah, ketika terjadi hampir habisnya token itu menjadi sebuah masalah. Jadi ini yang melatar belakangi penelitian atau proyek akhir ini untuk membantu para pengguna untuk lebih mobile gitu mengisi tokennya, begitu Pak. Jadi itu. Kemudian rumusan masalahnya belum terlewat. Ini batasan masalahnya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan, tujuannya. Seperti itu Pak. Terus kita juga udah mencoba buat isi daftar pustaka yang menggunakan Mendeley. Kemudian itu Pak, baru itu Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Jadi yang pertama tentang ini ya, jadi kita untuk membuat latar belakang itu bagus tadi ya dari Fauzia, terus tadi dari siapa? Andika itu. Memang kita mulai dari sesuatu yang umum dulu gitu ya, umum. Oh iya Pak. Kemudian nanti dari umum itu ada masalah khusus. Nah, ini kan masalahnya tentang pengisian token. Nah, nanti kamu cek di literatur itu untuk pengisian token tuh kayak gimana gitu. Ada masalah apa enggak gitu. Ya, jadi nah dari situ kalau ternyata misalnya masalahnya yang tadi apa? Karena harus manual misalnya. Nah, itu disebutin juga dari artikel atau dari apa gitu. Kemudian untuk alat penekan ini nah dicek juga risetnya apa aja gitu. Apalagi misalnya terkait alat penekan untuk secara jarak jauh, ya. Nah ini kamu cek juga udah ada belum penelitian tentang itu? Kalau yang kemarin kita bahasan lagi itu menggunakan lengan robot Pak, lengan robot yang ini itu, kemudian diprogram sedemikian rupa agar bisa menekan tombol yang ada di meter kWh. Enggak, untuk yang jadi untuk alat penekan yang itu misal yang robot itu ada akurasinya nggak berapa? Misal kita pengen nekan 1 ternyata kedua gitu. Itu ada nggak? Iya, ada Pak. Ada, itu Pak. Sebutin. Jadi itu menentukan itu kan ada tombolnya ada 4x3 ada 3x4 ya Pak. 1 2 3 4 5 6 sama yang terakhir di bawah itu sebelah kiri pojok kiri bawah itu ada delete, pojok kanan bawah itu ada enter. Nah itu tuh kita cuma mengidentifikasi nomor 1 itu X sama Y-nya koordinatnya berapa, kemudian nomor 3 sama yang delete sama yang enter gitu Pak. Nanti angka yang di bawahnya itu otomatis nanti kita kan itu ada jaraknya itu Pak, nanti bisa diberi koordinatnya. Jadi seperti itu Pak kemungkinannya atau bayangan pemrogramannya seperti itu. Oke. Jadi maksud saya tuh dari sisi latar belakangnya harus diperkuat lagi ya. Jadi baik,
Jadi alasan kenapa penelitian ini diperlukan itu diperkuat lagi gitu, ya. Jadi iya, Pak. Dari sisi pengisian token kan tadi kenapa misalnya yang manual itu bermasalah misalnya. Terus yang kedua itu tentang alat penekan otomatisnya, kamu searching juga tuh informasi literatur tentang itu gitu. Termasuk misalnya kalau ada dari sistem penekannya, terus ada akurasinya, nah itu akan lebih baik itu. Dua informasi itu jadi ada, nah itu akan memperkuat alasan kenapa kita membuat prototype ini gitu. Ya. Jadi alasan why kita membuat itu, dan juga cuplikan sebelumnya tentang komponen atau tentang alat yang akan kita buat tuh apa gitu. Kan itu ada dua jenis ya setidaknya, untuk reader tokennya sama untuk penekannya gitu. Nah, dua itu nanti kamu searching itunya. Ya. Oh iya, baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Salam. Sip, ya, oke ya, itu dua itu dilengkapi, insya Allah bagus itunya latar belakang kamu, ya. Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Next, Sri Rahayu. Iya, Pak. Sama siapa? Screen. Oke, sama Mangga. Gani, Pak. Oh, Gani, ya, Gani. Oke. Sudah terlihat, Pak? Oke, Mangga. Ya, udah mulai ini, sok. Jadi untuk ini yang Pak Bagus ya? Ya. Judulnya itu prototipe Smart Inline Aquaculture, pengujian suhu, pH, dan debit air untuk pertumbuhan benih berbasis microcontroller pada budidaya ikan gurame. Oke. Nah, latar belakangnya itu untuk paragraf 1 itu saya membahas tentang pengertian budidaya sama pengertian ini Pak, ikan gurame. Kemudian untuk produksi budidaya ikan air tawar didominasi oleh ikan gurame. Ikan gurame menyumbang lebih dari 80% dari total produksi. Terus yang paragraf kedua ini tuh masalah yang dihadapi untuk ini budidaya ikan gurame, diantaranya yaitu itu rentang terjangkit penyakit. Yang menyebabkan rentangnya terjangkit penyakit itu diantaranya penurunan temperatur yang drastis atau sebaliknya, dan perubahan warna air yang terlalu pekat atau keruh. Maka sebenarnya sih ini usulan dari kita Pak untuk angka-angkanya, tapi ini belum pasti gitu. Karena Pak Bagus sendiri mau kita untuk menyetorkan ke beliau dulu, nanti beliau yang mengusulkan juga gitu Pak. Oke. Dan sebenarnya sudah terdapat alat yang mampu menunjang dalam proses pembudidayaan ikan gurame seperti pengukuran debit air, suhu, dan pH air. Tetapi terfokusnya itu hanya pada pengukurannya saja, tidak disertai dengan monitoring gitu Pak. Maka tugas akhir yang dibuat adalah Smart Inline Aquaculture, merupakan sebuah alat yang mampu mengukur, mengontrol, dan memonitoring besarnya debit air, suhu air, dan pH air agar tetap stabil di angka yang dikatakan optimal untuk pertumbuhan benih ikan gurame. Alat ukur ini dibuat berbasis IoT yang bertujuan agar dapat dilakukan monitoring secara jarak jauh melalui mobile phone. Tujuan akhirnya ini, Pak. Oke, di latar belakang ini masih udah lumayan sih ya untuk budidaya paragraf 1. Kemudian yang paragraf 2 juga bagus. Nah, kan itu pas paragraf 2 kan ada masalah. Nah, nanti dari masalah itu kamu kaitkan dengan Smart Aquaculture Inline-nya. Ya, jadi masalah ini bisa ditangani dengan proses budidaya yang terkontrol. Salah satunya adalah
menggunakan metode smart aquaculture inland misalnya. Nah, nanti kamu sebutin pengertian dari smart aquaculture inland itu apa gitu dari literatur, ya. Jadi saya belum lihat apa namanya smart aqua inland itu apa gitu definisinya Ada di bawah, Pak, di paragraf 4. Itu jangan di situ. Jadi apa namanya? Jadi seolah-olah apa namanya kalau di paragraf terakhir itu kan tujuan gitu ya. Nah, tujuan itu harus jelas di atasnya teh apa gitu. Nggak tiba-tiba smart aqua inland-nya muncul sebagai solusi gitu. Nah, harus disebutin dulu di atasnya itu smart aquaculture inland itu apa gitu. Oh, adalah metode budidaya ikan yang terkontrol ini misalnya. Nah, oleh karenanya kami akan membuat prototipe alat smart aquaculture inland dengan sistem monitoring pH, debit, suhu. Nah, itu ya terkhusus untuk ikan gurame gitu. Ya, jadi tetap urutan logikanya itu harus enak gitu, harus enak dibaca gitu. Oh, udah bagus sih yang kamu tuh dari umum yang paragraf 1 ya. Terus paragraf 2 bagus. Nah, tinggal yang paragraf 3 kamu sebutin tentang smart aqua inland-nya. Ya. Paragraf ketiganya. Ya. Jadi, ini smart aqua inland ini dari literatur siapa. Nah, untuk mendapatkan kondisi yang optimal pada budidaya ikan gurame, kami akan kondisi ini bisa dicapai dengan smart aqua inland. Ya. Iya. Nah, itu urutan-urutan itunya yang penting gitu. Terus smart aqua inland sebelumnya ini pernah diteliti pernah diteliti nggak sama orang? Pernah, Pak. Nah, itu hasilnya gimana? Pengukurannya. Pengukurannya. Ada sih, Pak, yang udah bagus. Nggak apa-apa, kalau udah bagus, sebutin udah bagus. Akurasinya 97%. Nah, tapi meskipun demikian, tetap aja ada kelemahan. Misalnya belum IoT, misalnya, atau belum. Tetap itu harus kamu sebutin di situ. Ya, why-nya itu. Jadi, jadi posisi kamu tuh jelas. Ya. Oke ya. Harus menunjukkan kelebihan alat ini juga ya, Pak? Alat yang akan dibuat. Ya, jadi harus nunjukin bahwa yang dulu itu kurang gitu. Itu aja sih. Ya, jadi baik, yang Pak. Ya, ngerti kan ya? Ya. Jadi ini tinggal ditambahkan aja. Ya. Ya. Oke ya, bagus ya. Terima kasih, Pak. Sip. Oke, berikutnya mungkin di sebelum ini Rizky, coba Rizky. Atau Malik. Malik ada Malik? Iya, Pak. Malik, coba Malik. Share screen ya, Pak. Mangga, silakan. Salah share, Pak. Oke. Maaf. Sok. Aduh. Jadi kalau kelompok kami, saya dan Safira tuh judul PA-nya tuh pengendalian pH dan EC pada larutan nutrisi hidroponik tanaman cabai. pH untuk dan ini ya. Konduktivitas listrik, Pak. Oke. Terus gimana? Coba. Untuk latar belakangnya tuh hidroponik merupakan salah satu metode dalam budidaya tanaman. Metode hidroponik memberikan keuntungan dari segi kerapian dan efisiensi tanaman yang dibudidayakan, karena metode ini tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya. Nah, metode hidroponik menggunakan larutan nutrisi mineral dalam air untuk proses pertumbuhan tanaman.
lanjut ke paragraf kedua. Unsur utama tanaman hidroponik dengan media utama air, selain faktor suhu dan kelembapan, ketergantungan terhadap larutan nutrisi menjadi salah satu faktor penentu yang paling penting dalam menentukan hasil dan kualitas pertumbuhan tanaman. Ada dua variabel utama yang harus diperhatikan dalam membuat larutan nutrisi hidroponik, yaitu konduktivitas listrik atau biasa disebut EC, dan potensi kadar ion hidrogen atau derajat keasamannya. Perubahan tingkat pH akan berpengaruh terhadap aktivitas fotosintetis tanaman. Nah, karbon dioksida itu mudah larut dalam air dan menurunkan nilai pH. Karena nilai pH dapat berpengaruh terhadap aktivitas fotosintetis tanaman, maka tingkat pH dalam larutan air harus dikontrol untuk menghindari tanaman dari kerusakan. Oke. Untuk konduktivitas listrik atau biasa disebut EC, merupakan larutan nutrisi di hidroponik dapat mewakili jumlah total garam dalam larutan nutrisi yang juga merupakan indikator jumlah ion untuk tanaman. Nilai EC yang tinggi menghambat serapan hara dengan meningkatkan tekanan osmotik, sedangkan nilai EC yang rendah dapat memengaruhi kesehatan tanaman. Nah, pada tanaman tomat, nilai pH yang direkomendasikan adalah di antara rentang 5,5 sampai 6,5. Sedangkan untuk larutan nutrisi proses penanaman hidroponik cabai membutuhkan nilai EC yang berbeda-beda pada setiap fase penanamannya. Dan nilai konduktivitas listriknya itu harus rendah. Idealnya itu kurang dari 0,25 mikrosiemens per cm untuk sistem tertutup, Pak. Untuk tujuan dari proyek akhirnya itu mengendalikan nilai EC dan pH pada larutan nutrisi tanaman hidroponik cabai, dan yang terakhir menghasilkan pencampuran kandungan larutan nutrisi yang tepat untuk setiap fase pertumbuhan hidroponik tanaman cabai. Oke. Untuk daftar pustakanya, Pak. Ilyas, benar kan Ilyas? Untuk daftar pustakanya kami mengambil 2, Pak. Gitu sih, Pak. Oke. Jadi satu dari web, satunya lagi dari jurnal. Oke. Ini kan kalau nggak salah tuh judulnya tomat atau cabai ini teh? Cabai, Pak. Nah kenapa itunya tomat? Yang dicarinya kan cabai. Mungkin nanti bakalan direvisi, Pak. Terus saya lihat tadi teh di pendahuluannya itu banyak ada Ibrahim, ada siapa gitu pustakanya, tapi kenapa di daftar pustakanya cuma 2? Oke, nggak apa-apa. Yang penting untuk judul ini tadi disesuaikan ya, cabai ya. Jadi cari kondisi optimal pH dan EC untuk cabai itu berapa gitu ya. Nah itu yang pasti dari jurnal ya, cari ya. Kemudian sistem pemantauan pH dan EC ini yang kamu ada tambahannya nggak, modifikasi sistemnya nggak, atau hanya pengukuran pH dan EC aja? Paling real time sih, Pak. Real time, jadi untuk memantau secara nilai pH dan EC-nya. Soalnya kan untuk memantau perkembangan tanamannya juga kan ada fase-fasenya gitu kan, Pak. Fase pertumbuhan tanamannya. Dan itu harus tiap waktu gitu. Oke, berarti nanti kamu persempit ya. Jadi nanti tentang hidroponik cabai. Nah, itu kamu cek semua kondisinya ya. Hidroponik cabai itu pH dan EC-nya berapa ya kondisinya. Terus yang kedua, untuk hidroponik cabai sendiri pemantauan dan EC-nya udah ada atau belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum berarti nanti kamu bisa klaim ya. Kemudian untuk pemantauan pH dan EC ini sudah dilakukan di tanaman apa saja? Baru pakcoy sama apa ya, Pak? Lupa saya, Pak. Nah, itu baru pakcoy. Misal pakcoy, ini dilakukan oleh misalnya Malik atau Yusuf. Nah, nanti jelas yang udah dipantau pH dan EC itu tanaman apa aja. Oh, ternyata ada pakcoy, ada misalnya bawang daun misalnya atau apa gitu. Nah, tapi untuk cabai nggak ada. Nah, itu jadi nilai plus juga yang kamu kenapa cabai ini harus ada gitu. Iya, Pak, siap. Ya.
Oke ya? Ya. Sip Makasih, ya. Pak. Oke. Satu lagi ya sebelum penutup. Siapa Pak, nih? Saya halo, tawarkan Pak. siapa yang mau nih? Pak, tadi kan Bapak manggil Dika saya kenapa? sekelompok sama Hans, Pak. Oh, Saya Hans sama... kelompok sama Rizky. Oke. Mau presentasi, Hans? Silakan. Ya, Pak. Bentar. Sok. Izin share screen ya, Pak. Sok. Hans sama Rizky, oke. Oke, ini lagi ini. Hans, silakan. Sip, oke. Smart Laboratory ya. Ya, ini, Pak. Ini tuh yang Bu Ira berarti ya, Smart Laboratory mah ya. Ini kan, tapi ini masih kepisah. Kami pisahin. Kok nggak respon. Bentar ya, Pak. Nggak apa-apa. 547. Aduh, kok nggak bisa? Ini hang meren ya komputernya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Tadi bisa, Pak. Oke, dari Rizky mungkin Rizky bisa nggak? Oh, Rizky ini ya. Kebetulan Rizky juga laptopnya lagi bermasalah. Waduh. Jidat nih. Ya udah nggak apa-apa, sok. Coba lagi. Ya udahlah, gitu juga nggak apa-apa. Kamu cerita, weh. Sok. Oh, saya baca dari ini aja ya, Pak. Dari HP. Nggak apa-apa. Sok. Jadi latar belakang kami itu ini yang kelihatan dulu ya, Pak. Smart Laboratory. Yang kelihatannya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Smart Laboratory adalah salah satu konsep kemajuan teknologi untuk mempermudah kegiatan manusia dengan memanfaatkan beberapa peralatan elektronik sehingga dapat dikontrol melalui aplikasi smartphone serta penggunaan sensor elektronik untuk menunjang sistem informasi yang selalu update dan sistem peringatan dini. Dengan adanya sistem ini, maka penggunaan daya listrik dapat dikontrol dengan memastikan peralatan elektronik yang tidak dipakai dengan akuator yang terintegrasi dengan sensor dan aplikasi smartphone untuk mengurangi beban daya listrik yang digunakan. Ya, terusin. Bentar, Pak, kalau ditutup bisa. Mau saya... Bentar ya, Pak. Sok. Saya buka ulang. Ini banyak. Oke, Hans, gimana Hans? Masih berjuang ini ya, Hans sama Rizky ini ya? Halo, Pak. Sok, silakan. Bisa, Pak. Sok, cobain lagi. Ya. Sip, oke. Ini tadi kan sampai sini. Lalu yang paragraf kedua dalam perkembangan teknologi juga merambah pada bidang komunikasi dengan banyaknya penggunaan internet dari tahun ke tahun. Dengan demikian kita dapat menerapkan sistem Internet of Things atau IoT, di mana semua peralatan elektronik ataupun microcontroller sebagai kendali sensor dan akuator dapat terhubung ke internet sehingga dapat dikontrol atau dikendalikan dari tempat manapun dan kapanpun selama dapat terhubung ke internet. Ini sangat berguna bagi orang yang sering meninggalkan ruangan dalam waktu
atau yang sedang tidak bisa beraktivitas dengan bebas di dalam ruangan. Lalu dari bahasan tersebut, untuk tercapainya konsep smart laboratory untuk kesehatan manusia berbasis IoT dengan menerapkan jika jumlah orang di dalam suatu ruangan semakin banyak, maka suhu AC akan semakin dingin, dan begitulah sebaliknya. Jika jumlah orang dalam ruangan semakin sedikit, maka suhu AC semakin naik atau suhu normal yang diinginkan pengguna. Lalu sensor jarak ultrasound HCSR04 sebagai penginderaan orang maupun orang masuk ataupun keluar ruangan dengan memanfaatkan perbedaan jarak dibaca oleh sensor tersebut sehingga kita dapat menghitung jumlah orang yang berabut. Ultraviolet bekerja membunuh bakteri dan virus dengan cara nyala di luar jam operasional laboratorium dan mati secara otomatis dalam rentang waktu operasional laboratorium. Dari keseluruhan sistem tersebut akan terhubung ke internet yang dapat diakses dengan ponsel Android sehingga dapat monitor dan mengontrol kondisi ruangan secara real time. Sekian latar belakangnya. Lalu daftar pustaka yang kami ambil ada dari sini, Pak. Oke. Untuk yang daftar pustakanya udah dari ini ya, Mendeley ini, pakai Mendeley. Iya, Pak, tapi masih belum jadi gitu, masih belum bisa nyambunginnya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti bertahap ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama adalah dari paragraf pertama, lihat pengertian smart laboratorinya apakah memang itu atau karena kelihatannya masih umum ini ya. Iya. Jadi smart laboratory adalah salah satu konsep kemajuan teknologi untuk mempermudah kegiatan manusia dengan memanfaatkan beberapa peralatan elektronik. Nah, ini sebetulnya bukan smart laboratory, ini ya smart system aja. Termasuk di dalamnya smart laboratory gitu. Nah, harusnya itu jadi smart system. Ya. Iya, Pak. Itu dicek lagi kayaknya ini general gitu karena nggak ada kata-kata ini untuk lab gitu. Masih peralatan elektronik. Ya, Pak. Ya. Nanti diperbaikin lagi. Diperbaikin lagi ya. Ya, kemudian apa namanya? Nah, tiba-tiba smart laboratory ini untuk kesehatan gitu. Nah, itu apa namanya? Kamu tambahkan misalnya pengertian smart laboratory itu kan tadi diperbaiki gitu ya. Nah, definisi yang sudah diperbaiki itu nanti dihubungkan dengan kesehatan, misalnya dengan adanya kondisi pandemi atau apa gitu, sehingga pemantauan kondisi laboratorium ini apa namanya, kalau bisa dikurangi sistem interaksi orangnya gitu, sehingga bisa mengurangi resiko terkena COVID misalnya. Ya, nah itu baru terkait dengan kesehatan itu teh. Ya, nah kemudian salah satu penerapan dari smart laboratory ini adalah menggunakan sensor-sensor. Misalnya ada sensor ultrasonik. Nah ini saya ragu juga di ultrasonik untuk kan jarak nih katanya, tapi nanti bisa menghitung orang gitu. Berarti kan counter aja. Ya. Nah, ini nanti dicek misalnya di literatur sensor ultrasonik yang dipakai untuk menghitung jumlah orang sudah ada atau belum di papernya. Ya. Itu nanti dicek. Kemudian tentang pengontrolan suhu juga sama itu teh. Apakah misalnya pengontrolan suhu dengan IoT ini untuk smart laboratory sudah ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau enggak gitu? Atau hanya pemantauan suhu di lab biasa aja gitu? Iya, berarti nah itu juga cari jurnalnya lagi gitu ya, Pak. Jurnal yang berkaitan dengan suhu. Ya, jadi pengukuran suhu di lab. Oh, ternyata pengukuran suhu di lab itu masih manual, misalnya hanya lihat dari elektrod dari termohigro dicatat manual udah aja. Nah, tapi dengan misalnya smart laboratory itu misalnya cukup nanti kita ngedrag
cukup mantau via IoT misalnya via web langsung keluar ininya apa data logger suhunya gitu. Nah itu nanti dicek misalnya untuk yang pengukuran suhu yang smart itu akurasinya berapa persen misalnya. Ya, jadi selalu kita apa namanya ngecek itu ya untuk latar belakang ini, ya. Jadi ya udah nanti diperbaiki lagi ya, nanti sambil jalan ya sama Rizky ya. Ya siap Pak. Oke, terima kasih Hans ya. Terima kasih Pak. Izin tutup share screen-nya. Mangga, silakan. Oke, ini karena waktu juga ya. Jadi sebetulnya nanti saya hari ini sudah mulai mencatat siapa saja yang sudah presentasi. Kemudian ini yang belum, ini tolong untuk berinisiatif ya, Pak. Saya Pak. Karena apa? Nanti proposal juga akan dinilai, ya. Jadi apa namanya? Kalau dari dengan berjalannya waktu proposal kalian masih tidak meyakinkan gitu ya, atau masih banyak kesalahan, nanti sayang, ya. Nanti akan mempengaruhi nilai di PA1-nya. Ya, jadi terus juga saya kan selama ini juga dipercaya sebagai reviewer gitu ya, jadi reviewer jurnal, jadi saya bisa ngasih saran juga ke kalian untuk latar belakang yang baik itu seperti apa, ya. Jadi tolong kalian manfaatkan waktu kuliah ini sebagai coaching, ya, sebagai diskusi untuk memperbaiki proposal kalian, ya. Dan kebetulan juga saya tahun kemarin proposal penelitian saya juga termasuk yang menang di ACMED ya. Jadi insya Allah apa namanya untuk proposal dan termasuk latar belakang ini insya Allah saya akan bisa bantu kalian gitu. Ya. Jadi tolong kalian jangan malu-malu ya. Jadi malah saya ingin kalian tuh antusias apa namanya inisiatif. Ya, karena ini untuk kebaikan kalian semua ya. Karena kalau kalian tidak ada input, tidak ada masukan, yang rugi adalah kalian sendiri, ya. Oke ya, ada pertanyaan atau ini sebelum kita tutup diskusinya? Oke ya, terima kasih untuk kehadirannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Nanti untuk tugas selanjutnya akan saya kabari ya ke dianturi ke koordinator ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke.